Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrian Hanif. Saya Rahmada Fania Putri. Saya Kira Fatima Arfi. Saya Kailar Syahita. Saya Aja Akilah. Saya Ega Pradipa Putra Haris. Kami dari Inside Out. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran iklan di Indonesia tahun 2024. Selamat menyaksikan. Ih, banyak kuman. Aktivitas di ruangan ber-AC bikin kulit kering. Pakai Lifebuoy Mild Care, 100% lebih kuat lawan kuman dengan 10 kali moisturizer ekstra lembut di kulit. Lifebuoy Mild Care, lebih kuat lawan kuman, ekstra lembut di kulit. Ada beberapa pelanggaran pada iklan Lifebuoy Mild Care. Yang pertama yaitu 1.2 bahasa, 1.2.3 A yaitu iklan tersebut mencantumkan kalimat 100% lebih kuat melawan kuman. Yang kedua ada 1.2 bahasa, 1.2.3 C yaitu mencantumkan logo halal yang seharusnya tidak usah diiklankan. Yang ketiga ada 1.13 waktu tenggang. Dilihat dalam iklan tersebut hanya dalam sekali pemakaian dan seharusnya memberi waktu tenggang yang jelas. Yang keempat, 1.16 kesaksian konsumen. 1.16.2 yaitu mencantumkan kalimat ekstra lebih lembut di kulit yang seharusnya ada kesaksian dari konsumen. Yang kelima ada 1.26 yaitu menampilkan bau perempuan yang sedang mandi. Yang keenam ada 2.7 kosmetik dan produk perawatan tubuh. 2.7.2 memperlihatkan hasil sekali pemakaian. Tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika. Pelanggaran selanjutnya yaitu UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 17 ayat 1 poin F yaitu melanggar etika pariwara Indonesia. Pelanggaran terakhir yaitu UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 29 ayat 1. Iklan tersebut tidak berpedoman pada etika pariwara Indonesia. Iklan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Saya akan membacakan pelanggaran pada iklan Indomilk Steril ini. Etika pariwara Indonesia. Yang pertama pada pasal 2 bahasa, penggunaan kata yang bermakna sama tidak boleh digunakan pada klip aktor menyebutkan gue selalu minum susu Indomilk Steril. Yang kedua pelanggaran pada pasal 9 kekerasan, iklan menentukan klip kekerasan di mana aktor diseret menggunakan traktor. Yang ketiga pelanggaran pada pasal 10 keselamatan, iklan tidak mementingkan keselamatan pada klip menaiki sapi, di mana aktor menaiki sapi tapi tidak menggunakan APD yang lengkap. Yang keempat pelanggaran pada pasal 112 hiperbol. Iklan menggunakan efek editing yang melebih-lebihkan klipnya di mana aktor menendang bola mengeluarkan api. Yang kelima, pelanggaran pada pasal 123 kalayak anak, di mana iklan tersebut menampilkan ketika sudah minum susu Indomilk Steril, maka bisa menendang bola mengeluarkan api. Yang keenam, pelanggaran pada pasal 124 kalayak anak. Iklan menyatakan klip kekerasan di mana aktor diseret menggunakan traktor, padahal target tersebut adalah anak usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang ketujuh, pelanggaran pada pasal 42 media televisi yang B. Pada iklan ini terdapat adegan berbahaya dan dramatis, tapi di iklan tersebut tidak mencantumkan adegan berbahaya dan jangan ditiru. Pelanggaran yang ke-8 terdapat pada UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 9 ayat 1 poin K, di mana di iklan tersebut terdapat janji yang belum pasti dengan mengatakan aktornya faedahnya real pada susu Indomilk Steril. Yang ke-9 pasal 13 ayat 1 poin F, di iklan tersebut melanggar dari etika pariwara Indonesia. Yang terakhir atau yang ke-10 terdapat pada UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 29 ayat 1, di mana iklan tersebut tidak berpedoman pada kitab EPI. Baik, iklan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Minum susu dulu biar semangat sholatnya. Kak, nggak ada buang dulu. Assalamualaikum teman-teman. Kodenya jangan
lupa dibuang ya. Hebatnya. Babylife, grow them great. Terdapat beberapa pelanggaran etika pariwara Indonesia pada iklan susu Bebelac tersebut, yaitu pertama pada poin 1.7.1 tentang agama dan budaya, dan kedua yaitu 2.27.1 tentang agama. Karena iklan tersebut memasuki poin agama, yaitu menyatakan bahwa dengan meminum susu, sang anak akan menjadi semangat beribadah. Ketiga yaitu 1.2.1 tentang bahasa, dan keempat yaitu 1.12 tentang hiperbol, karena terdapat kalimat menyesatkan halayak, yaitu minum susu agar semangat sholat, dan juga merupakan suatu hal yang dilebih-lebihkan. Lalu kelima yaitu poin 1.28.1 tentang lingkungan, karena terdapat dua adegan di mana masyarakat membuang sampah sembarangan. Keenam yaitu 1.27 tentang manfaat produk, dan ketujuh yaitu 1.29.3 tentang halayak anak, karena terdapat manfaat yang tidak benar berupa pernyataan semangat sholat dan juga kepandaian yang instan. Lalu ke-8 dari UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 46.3D. Karena adanya adegan sang ibu berkata bahwa dengan meminum susu, anak akan menjadi semangat untuk sholat. Selanjutnya, ke-9 dan ke-10 dari UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pasal 8D, dan terakhir pasal 17C, karena terdapat jaminan dan informasi keliru mengenai manfaat susu. Lalu iklan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini yang saya sukai. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badaknya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akan membacakan pelanggaran Lasegar Cap Badak. 1. Pelanggaran pasal 1.2.3C bahasa, yaitu kata halal tidak boleh dieksploitasi. Lalu yang kedua, pelanggaran pasal 2.27.1, yaitu agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun. Lalu pasal 2.27.3, penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam iklan tidak boleh dieksploitasi. Lalu yang ketiga, pelanggaran pasal 3.4.1, yaitu pejabat negara tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial. Lalu yang keempat, pelanggaran pasal 3.12.1, yaitu hewan yang dilindungi hanya dapat ditampilkan dalam iklan yang bertujuan untuk menjaga kelestariannya. Lalu pelanggaran pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu 1. Pasal 4C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena rasa yang di botol terasa kurang dibanding dengan produk yang di kaleng serta lebih mahal. Lalu pelanggaran yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu nomor 1. Pasal 29 ayat 1, lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pariwara Indonesia. Iklan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Eros, Adam, dia dan dia semua bisa jadi. Ya, ini ultra. Dari iklan tersebut terdapat beberapa pelanggaran berdasarkan Etika Pariwara Indonesia, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Etika Pariwara Indonesia, pelanggaran yang pertama pada 1.13 tentang hiperbola, yang di keseluruhan iklan ini terdapat kesan yang terlalu dilebih-lebihkan. Yang kedua, pada 4.2 tentang media televisi, nomor 4.2.3 poin A dan B, pada iklan terdapat adegan berbahaya dan dramatisasi tanpa mencantumkan peringatan, adegan berbahaya jangan ditiru, serta kata-kata adegan ini didramatisasi. Lalu yang ketiga, pada 1.29 tentang halayak anak, nomor 1.29.3, pada iklan menampilkan kesan manfaat dari produk yang mengubah keberhasilan fisiknya. Dan nomor 1.29 tentang 4, poin B, pada iklan terdapat adegan berbahaya. Selanjutnya yang keempat, pada 2.5 tentang vitamin, mineral, dan suplemen, nomor 2.5.4, dan juga 1.16 mengenai kesaksian konsumen. Terdapat kalimat semua bisa jadi ultra, yang memberi kesan penggunaan produk yang mutlak dan juga kesaksian konsumen yang harus benar-benar dialaminya.
Yang kelima, pada 1.10 tentang keselamatan. Pada iklan tersebut terdapat adegan berbahaya yang tidak ada kaitannya dengan produk yang diiklankan. Pelanggaran yang keenam, terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Ayat 1 Poin K, di mana di iklan tersebut terdapat janji yang belum pasti dengan mengatakan semua bisa jadi ultra. Yang ketujuh, pada pasal 17 ayat 1 poin F, di mana di iklan tersebut melanggar dari etika pariwara Indonesia. Pelanggaran yang terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 29 ayat 1, yang mana di iklan tidak berpedoman dengan EPI. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sornes dulu ah. Stop. Jangan nonton doang, buruan makan sekarang. So nice, kan main rasanya. Iklan yang terakhir yaitu iklan produk sosis So Nice. Iklan ini telah melanggar etika pariwara Indonesia yang pertama 1.10 tentang keselamatan. Di iklan ini terlihat adegan kejar-kejaran dengan seseorang yang tidak membayar parkir dan memperlihatkan pelaku yang mengendarai motor secara mundur yang tidak berkaitan dengan produk, apalagi adegan ini tuh sangat membahayakan. Yang kedua, ada adegan menabrak jemuran dan menabrak kandang ayam, yang dimana itu perlakuan yang tidak pantas terhadap lingkungan yang melanggar etika pariwara Indonesia 1.28 tentang lingkungan. Lalu yang ketiga, melanggar etika pariwara Indonesia 1.29.1 tentang halayak anak. Di iklan ini terlihat sangat rumit, menampilkan adegan yang semeraut yang tidak pantas disajikan pada anak-anak. Keempat, iklan ini jelas tidak mendukung terciptanya lingkungan dan lingkungan yang positif. Banyak hal-hal yang terlihat sangat tidak teratur, mulai dari menabrak jemuran, terus menabrak kandang ayam, dan mengganggu orang yang sedang makan. Dan itu tuh melanggar etika pariwara Indonesia 1.29.2 tentang halayak anak. Kelima, ada 1.29.7 masih tentang halayak anak, bahwa adegan yang ada di iklan ini tuh jelas berlebihan, sedangkan hiperbola hanya dibolehkan pada iklan animasi. Terus keenam, iklan sosis So Nice ini secara tidak langsung memberi pesan bahwa produk ini tuh dapat dikonsumsi setiap waktu, mulai dari adegan preman yang sedang makan sosis So Nice ditemani kopi, terus bapak-bapak yang sedang makan mie instan dengan sosis So Nice, lalu ada juga ibu-ibu yang sedang menonton TV sambil mengkonsumsi sosis So Nice. Hal itu melanggar etika pariwara Indonesia 2.4.4 tentang produk pangan. Ketujuh, iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia 3.1.2 tentang pemeran anak, yang dimana ada anak-anak yang sedang ikut mengejar pelaku, dan jelas adegan itu berbahaya yang tidak patut untuk dilakukan oleh anak-anak. Yang kedelapan, melanggar etika pariwara Indonesia 3.3.3 tentang gender. Terdapat pemeran lelaki yang berperilaku seperti wanita dan bergaya seperti wanita juga. Kesembilan, terdapat pelanggaran 3.12.3 tentang hewan yang menampilkan adegan kandang ayam yang ditabrak motor sehingga ayamnya pada kaget dan kabur. Hal tersebut tidak menampilkan pertimbangannya dari segi pelestarian. Selanjutnya, ada pelanggaran UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 17 ayat 1 poin F, yang dimana jelas iklan ini tidak melanggar etika periklanan. Kemudian pelanggaran UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 29 ayat 1, iklan ini tidak berpedoman dengan etika pariwara Indonesia. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan bijak dalam mengkonsumsi iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.